Halo, selamat malam. Selamat datang di Wall Podcast. Ini adalah episode ke-14 dari bulan Juli 2020. Sekarang jam 8 malam, tanggal 21. Kali ini aku bakal ngebahas tentang kenapa sih melepaskan seseorang yang pernah atau masih ada di hidup kita itu terasa begitu sulit. Ya biasanya bukan karena orangnya ya, melainkan karena kenangan dari orang itu. Sebenarnya kita udah bisa gitu, udah bisa move on, udah bisa berjalan maju dari orang tersebut, tapi kenangannya itu masih terasa gitu. Setiap ngelewatin suatu jalan atau ketika bertemu dengan sebuah momen yang mengisyaratkan bahwa di masa lalu kita pernah jalan-jalan atau pernah menikmati momen itu bareng dia. Jadinya di masa ini tuh kok susah gitu. Setiap ngelihat momen atau ngelihat jalan tertentu kok jadi inget dia gitu kan. Padahal orangnya udah nggak di sini lagi. Tapi kenapa kok kenangannya masih ada gitu loh. Oke, kita langsung aja bahas ke poinnya. Sekarang ngomongnya udah poin-poin gitu padahal mah ngarang aja ya, kadang dari pengalaman pribadi juga kan, tapi ya udahlah ya. Oh iya, selamat datang juga buat para pendengar baru yang mungkin masih baru pertama kali ngedengerin podcast ini. Dan buat yang udah ngedengerin berapa kali, terima kasih banyak karena udah bersedia meluangkan waktu buat dengerin podcast yang tidak seberapa. Dan ya aku yakin nggak banyak poin penting yang bisa aku sampaikan, karena ya gitu, kadang gimana ya, aku orang itu kayak ketika ngobrol tuh suka tiba-tiba ngelantur gitu loh, kayak poinnya itu di A tiba-tiba ke B ke C ke gitu, padahal harusnya fokusnya di A, cuman ya gimana gitu, otak tuh nggak sinkron sama apa yang mau diomongin. Bahkan kadang ketika ngomong sebuah kata yang cepet kayak tetap gitu aja bisa jadi tetap gitu, nggak ngerti juga aku kenapa ya bisa kayak gitu ya. Nah kan nah kan malah ngelantur lagi. Jadi balik lagi, kenangan. Kenapa kenangan tentang seseorang itu sulit banget dilupain? Ya kalau menurut aku pribadi nih ya, sebagai orang yang sudah lama memiliki kenangan dengan seseorang. Anggap sih, tapi memang sama mantan gitu, udah jalan bertahun-tahun, ternyata akhirnya udah nggak bareng dia lagi. Nah, di masa ini ketika aku udah nggak bareng sama dia lagi itu, kenangan itu kadang masih terbawa, bahkan terbawanya itu sampai ke alam mimpi gitu loh. Sampai ketika bangun tidur tuh pernah beberapa kali di 2020 ini, mungkin sebulan 2 bulan ke belakang aku lupa. Jadi bangun tidur tuh nangis gitu. Dan aku nggak ngerti kenapa kok bisa tiba-tiba nangis gitu. Dan mimpi yang aku ingat itu cuman sepotong gitu, karena manusia ya wajar lah nggak mengingat semua mimpinya gitu kan. Biasanya mimpi apalagi kalau udah jalan makin panjang hari itu makin lupa tuh cerita dari keseluruhan mimpi itu, yang sisa tinggal sepenggal gitu kan. Jadi pas bangun tidur gitu teringat, loh tadi dia ngomong apa ya, inget, maksudnya tahu kalau dia cerita sesuatu, tapi ceritanya itu tentang apa tuh nggak tahu. Dan tiba-tiba aja nangis gitu, sedih gitu. Dan itu bikin hati tuh nggak enak banget, kayak ngejalanin hari, karena dampak dari tangisan yang apa ya, yang nggak bersebab lah istilahnya, yang nggak tahu lah aku maknanya apa, tapi menjalanin hari tuh berdampak gitu. Kayak ketika siang diajak jalan biasanya sama temen gitu, diajak keluar buat main gitu, biasanya happy aja. Tiba-tiba kalau udah paginya kebangun karena nangis keinget kenangan di mimpi bareng mantan itu, tiba-tiba tuh siangnya kayak aduh males lah, bad mood banget, pengen seharian tuh rasanya rebahan aja gitu, kayak guling-guling di kasur, terus ya buka laptop, buka HP, mainan aja sampai malam. Bahkan kadang makan pun males gitu. Dan itu aku masih nggak ngerti kenapa kejadian kayak gitu itu, padahal kan kejadiannya di mimpi ya, maksudnya itu di alam bawah sadar, tapi kenapa bisa banget mempengaruhi alam sadar kita gitu loh. Bahkan
mempengaruhinya itu bukan sebentar, bisa sampai 1 hari full, sampai kayak 24 jam itu teringat aja. Padahal ya itu kayak yang aku bilang tadi, aku udah lupa inti ceritanya tuh apa, cuman aku inget ada scan dia mau cerita sesuatu, itu doang, terus bangun, terus nangis. Ya mungkin di luar sana kalian ada yang pernah ngerasain kayak aku ya. Kalaupun nggak ada ya semoga jangan ngerasain kayak aku, soalnya nggak enak banget, sumpah nggak enak. Kayak gimana ya, ketika kau berencana, ada rencana yang bagus ke depannya gitu, buat tanggal berapa atau hari apa, dan kebetulan di hari itu kau ngerasakan mimpi yang kayak gitu di alam bawah sadarmu, terus kau nangis, terus kau ngejalanin hari itu dengan tidak baik-baik saja, itu akan berdampak besar ke lingkungan sekitar gitu. Orang-orang sekitar pasti nanya kayak, loh, bukannya ini momen spesial, bukannya ini hari spesial buat kita ya, kenapa kok kau bad mood malahan gitu kan, kenapa kok nggak kau ciptakan suasana yang gembira, kenapa kaunya malah nggak seneng gitu kan. Dan kita mau ngasih tahu itu pasti kayak, aku nggak apa-apa, pasti gitu kan, kayak mau ngasih tahu aku tadi mimpi tentang mantan loh, pasti nggak enak gitu kan. Cerita ke orang lain, apalagi ke teman biasa aja, bukan teman yang deket banget, teman yang cuman sekedar kenal, nyerita kayak gitu kayak awkward banget nggak sih? Iya kan, makanya ya jangan sampai ngerasain kayak aku. Soalnya aku beberapa bulan kebelakang tuh udah ada mungkin sekitar 3 atau 4 kali, dan itu aku nggak ngerti sampai sekarang alasannya kenapa gitu loh. Kenapa kenangan tuh susah banget buat dilupakan, bahkan ketika akunya sendiri tuh udah berusaha semaksimal mungkin supaya bisa ngelupain kenangan itu. Ya kalau aku baca-baca dari internet nih ya, kenapa seseorang susah buat ngelupain kenangan itu tadi adalah ketika kita ada di masa sekarang gitu kan, terus kita ingat ke kenangan itu tadi, sebenarnya kita kayak otak kita itu ngebalikin memori tentang itu gitu loh. Yang harusnya memori itu udah mau dihapus, udah dimasukkan recycle bin atau udah mau dibuang sama otak gitu kan. Soalnya kan otak kalau nyerap informasi itu, yang informasi lama itu dibuang, itu biasanya diganti dengan informasi baru. Tapi karena kitanya mengembalikan informasi yang lama, jadi stuck, berhenti di situ, akhirnya mutar-mutar aja. Makanya kenangan itu susah banget buat dilupain tuh karena itu, yaitu yang aku baca dari internet. Tapi kalau menurutku pribadi, kenapa aku masih belum bisa ngelupain kenangan bareng mantan tuh karena ya aku di masa sekarang itu masih ngebanding-bandingin dia sama orang yang aku temuin gitu. Kayak aku nih lagi PDKT atau lagi deket sama seseorang yang sekarang gitu kan, tapi aku tetap ngebandingin sikap orang yang sekarang itu, anggaplah namanya si B, aku tetap ngebandingin si B dengan mantanku yang namanya si A gitu kan. Dan itu tuh selalu aja kayak gitu. Makanya males, sampai aku ada di tahap kayak udahlah, aku males buat memulai hubungan lagi. Soalnya ketika aku memulai sebuah hubungan, otakku tuh selalu membandingkan gitu, si A dulu perlakuannya kayak gini, kenapa si B nggak bisa. Terus si A dulu ketika aku ajak ngomong dia jawabnya kayak gini, kenapa si B enggak. Dan itu tuh bikin kenangan yang ada di masa lalu berhenti. Maksudnya tetap mengulang lagi tuh ya gara-gara itu. Ya emang kesalahanku pribadi sih ya, kenapa aku membandingkan orang yang jelas-jelas beda gitu, orang yang udah jelas nggak sama gitu, kenapa aku ngebandingin mereka. Tapi susah banget buat nggak ngebandingin, karena dalam kasusku aku udah bertahun-tahun ngejalanin hubungan dengan si A, sementara dengan si B itu mungkin ya karena masih masa pendekatan itu ya baru beberapa bulan atau beberapa minggu atau beberapa hari gitu. Jadi ya susah banget buat kalian yang emang udah bisa ngelupain kenangan. Coba deh kalian tulis di kolom komentar nanti ketika videonya udah aku upload ya, itu gimana sih caranya bisa lupa atau bisa merelakan, bisa mengikhlaskan dengan yang bener-bener ya, bener-bener merelakan, bener-bener melupakan, bener-bener mengikhlaskan kenangan bareng mantan atau bareng orang-orang yang udah nggak ada di masa ini gitu loh. Aku ya curhat, cerita, dan minta pendapat juga dari kalian.
semoga ada yang mau mendengarkan gitu, yang mau ngasih tahu juga. Soalnya berat banget sumpah, kayak aku tuh pingin lepas gitu loh dari ini semua, karena ya dia sekarang kan udah bahagia dengan orang lain. Kenapa aku masih stuck di dia gitu? Harusnya kan ya aku bisa bisa melangkah maju juga kan. Soalnya kan ya harusnya udah sama-sama bisa melangkah maju gitu loh. Kenapa di kasusku ini aku masih nggak bisa, sedangkan dia udah bisa, dan itu ngebuat aku merasa kayak aku tertinggal jauh di belakang. Harusnya kalau sama-sama maju kan ya aku udah bisa ngelihat dia bahagia, ya udah itu hidup dia, itu hak dia, dan aku pantas dong buat dapet kebahagiaanku sendiri gitu kan. Aku juga pantas buat menikmati hidupku yang tanpa dia gitu loh. Susah sih, susah. Dan ya ketika aku cerita pengalamanku yang kayak gini, ternyata beberapa temanku itu yang sama-sama menjalani hubungan sudah bertahun-tahun dengan pacar yang sekarang sudah jadi mantannya itu juga memiliki pengalaman yang sedikit banyak mirip gitu loh sama aku. Mereka juga kayak masih susah move on, masih selalu teringat, masih selalu ngebandingin. Nah, cuman yang bikin mereka bertahan sampai sekarang, ini cerita dari mereka ya, adalah karena mereka sudah bisa bertemu dengan orang baru yang di dalam hati mereka itu ngerasa srek gitu loh. Biarpun beda tapi oh ini orang baru ini memang pantas buat menggantikan yang lama. Karena biarpun berbeda tapi aku udah nyaman sama dia. Nah, sementara aku sendiri kenapa nggak bisa seperti itu? Apa karena memang belum menemukan, atau memang karena aku sendiri gitu loh. Aku nggak ngerti memetakan kesalahan itu ada di diriku sendiri atau ada pada keadaan. Bukan keadaan ding, ada pada pilihanku yang terlalu memilih gitu loh. Soalnya gimana ya, stuck, selalu kembali. Terlalu banyak tulisan yang aku tulis tentang si mantan ini tadi. Akhirnya ya aku pingin menulis tentang orang baru yang jelas-jelas dia adalah orang yang bisa aku perjuangkan ke depannya gitu. Aduh kan jadi malah ngebaper sendiri. Intinya ya ya semoga kalian di sana, di luar sana tetap bisa berjuang buat lepas dari kenangan yang emang kalian pingin lepas dari kenangan itu gitu loh. Mari kita sama-sama berjuang. Mari kita sama-sama saling menguatkan. Semoga kamu juga bisa segera lepas dari kenangan itu, dan ya semoga aku juga bisa segera melupakan. Soalnya gak enak banget sumpah. Aduh, kayak mood tuh rusak, tiba-tiba rusak aja gitu. Padahal harusnya kayak kemarin itu lagi mau jalan ke arah kota wisata Batu, dan paginya mimpi yang gak enak. Terus jadinya seharian tuh mau ketawa susah, sumpah dah. Kayak bahkan temen ngelawak gitu aku gak ketawa, padahal biasanya aku ketawa paling banter gitu kan. Tiba-tiba kayak mereka bertanya gitu dong, kamu kenapa, kau kenapa, kok bisa kok bisa diem aja apalagi sakit. Padahal enggak, fisikku enggak sakit, fisikku sehat walafiat gitu. Bahkan bugar banget karena ya udah tidur yang cukup gitu kan. Tapi mental alam bawah sadar tuh hancur banget, dan aku nggak bisa cerita ke mereka karena itu cerita udah lama banget berlalu, udah lama banget, harusnya udah ditimbun dari beberapa tahun yang lalu gitu, tapi sampai sekarang masih keinget mulu gitu kan. Jadi ya mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama mengikhlaskan gitu kan. Semoga kalau kau sekarang lagi mengalami kasus yang sama denganku, membandingkan orang baru dengan orang yang lama, semoga bisalah mendapatkan orang baru yang benar-benar bisa menggantikan yang lama, yang benar-benar bisa membuat kau nyaman hidup dengan dirimu dan dia di masa sekarang. Terima kasih udah mau mendengarkan Wall Podcast, ya kan? Selamat malam. Belum waktunya beristirahat, tapi selamat malam, dan
selamat makan gitu aja deh ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, di podcast selanjutnya yang nggak tahu ditayangkan kapan. Ini lagi rajin banget belakangan bikin podcast. Karena asik banget gitu loh, kayak cerita ke kalian, cerita ke pendengar podcast ini asik banget gitu. Aku mendapatkan pencerahan, kayak akhirnya aku punya temen cerita gitu, biarpun aku ngomongnya bisa jadi kalian nggak denger full, tapi setidaknya aku udah bisa mengutarakan isi hatiku lah buat cerita ke kalian ya. Jadi makasih udah dengerin dan sampai jumpa di next video.